Tadi Pak Ustadz bilang ruh, alam ruh, ruh. Nah, katanya Nabi Adam ditepuk tangannya oleh Allah, keluar ruh-ruhnya. Kurang jelas. Apa Pak Ustadz? Ruh diciptakan Nabi ada tepuk. Berarti betul ketika disuruh Allah panggil lah Haji, paling tidak ada orang, ternyata panggil ke alam ruh. Berarti ruhnya sudah ada dari awal sampai hari akhir itu ruh sudah ada semua. Begitu Pak Ustadz. Cuma nih dalilnya dari siapa Pak Ustadz? Hadits kursi, hadits Rasul, atau hanya ijma ulama? Ini merupakan hadis ya, yang kalau dibaca riwayat-riwayat itu banyak diperoleh di kitab Al-Bidayah wan Nihayah tentang bagaimana permulaan kehidupan dan akhir kehidupan yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Itu ada diterangkan tentang kisah perjalanan ruh ya. Jadi saya tidak ingat itu hadis yang mana karena saya pernah membacanya saja dahulu. Nanti kalau memang ingin bisa saya angkat kembali. Yang jelas di alam arwah itu Allah telah menciptakan seluruh ruh manusia. Jadi seluruh ruh manusia sampai manusia yang sekarang ini bahkan belum lahir, punya anak, belum menikah, bakal nanti punya cucunya bakal nanti punya anak. Itu ruhnya sudah ada, sudah Allah ciptakan, ya. Hanya jasadnya yang belum Allah ciptakan. Makanya saya katakan tadi, ruh manusia selain Nabi Adam, Allah ciptakan ruhnya dahulu, baru Allah menciptakan jasadnya. Berbeda dengan Nabi Adam, dia sendiri yang Allah ciptakan lebih dahulu jasadnya, baru kemudian Allah tiupkan ruh pada dirinya. Ya, itu Nabi Adam itu demikian. Nah, jadi ruh itu sudah ada. Dan betul bahwa apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172, itu adalah pertanyaan ketika ruh-ruh itu dikumpulkan sebelum masuk ke dalam jasad-jasad yang nanti akan lahir. Ya, ruh itu sudah ditanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Allah Tuhanmu? Semua ruh-ruh yang ada pada saat itu menjawab, benar, engkau adalah Rabb Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah melakukan hal ini kepada semua ruh-ruh yang diciptakannya saat itu, yang hadir pada saat itu, ya, bahwa Allah melakukan pertanyaan ini kepada mereka agar nanti di hari kiamat nggak ada satupun di antara mereka mengatakan tidak tahu menahu tentang ajakan kepada iman Islam ini, ajakan kepada mengakui Allah sebagai Rabb ini. Au taqulu, ayat berikutnya berbunyi, innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya Allah, yang keliru jalan, yang salah, yang sesat, yang berbuat syirik itu adalah nenek moyang kami, orang-orang tua kami hanya anaknya, keturunannya, cucunya. Apakah kau akan menyiksa kami karena sebab kami mengikuti perbuatan mereka? Nah, ini sudah tidak ada lagi alasan untuk itu. Mengapa? Karena setiap manusia ketika lahir sudah Allah berikan potensi untuk bisa mengenal jati dirinya, mengenal fitrahnya, yaitu Islam, dan bertemu dengan nilai-nilai Islam. Kalau dia memfungsikan dengan sebaik-baiknya fungsi dirinya yang Allah berikan bekal kepada mereka untuk bisa berpikir. Pendengaran, penglihatan, dan hati itulah akhirnya membuat manusia bisa berpikir. Dan taklifah manusia, pertanggungjawaban manusia dimulai sejak mereka sudah mampu berpikir menemukan kebenaran. Kalau mereka belum bisa berpikir, masih usia anak-anak, mereka belum punya taklifah. Nah, kalau mereka wafat di usia anak-anak, mereka belum ada hukuman. Nanti hanya orang-orang yang sempat hidup di dunia setelah melewati masa bisa berpikir, katakanlah wafat umur 50 tahun, wafat umur 40 tahun, mereka itulah yang akan ada bertanggung jawab nanti di hari kiamat, dan Allah mempertanyakan tentang apa yang mereka lahirkan dalam hidup mereka ketika ruh mereka dititipkan dengan jasad mereka yang sementara di dunia ini. Ini makanya surat Yasin ini kenapa dibaca banyak menjelang kematian, dianjurkan dibaca supaya orang yang mau mati itu ingat tentang ini semua. Dia ingat tentang surga, maka dia akan merindukan surga itu. Dia ingat tentang neraka, dia akan mengkhawatirkan dirinya minta ampun dan bertobat kepada Allah sebelum kematian supaya tidak menjadi ahli neraka. Itu makanya dianjurkan dibacakan surat Yasin ini ya kepada orang yang menjelang kematian. Dan fadilahnya buat kita bukan hanya dibaca pada malam Jumat. Kalau dibaca pada malam Jumat itu anjuran membaca surat Al-Kahfi. Kalau surat Yasin ini bahkan dianjurkan ya, malam baca surat Yasin. Karena itu mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita kepada alam akhirat.
Kalau misalnya orang tua atau apa yang sudah meninggal, kalau kita ke kuburan, itu sunnah ya baca surat Al-Kahfi ya Pak Ustadz di kuburan? Saat kita ziarah ke kuburan, sejauh yang saya pelajari, kita tidak dianjurkan melakukan bacaan-bacaan khusus, kecuali hanya karena sebab ziarah ke kuburan itu untuk mengingatkan kita sendiri yang hidup kepada kematian, dan kita menyampaikan doa-doa untuk yang sedang berada di kubur itu. Karena mereka yang di alam kubur atau alam barzakh, kalau bahasa Al-Qur'annya, itu mereka hidup di sebuah tempat yang saat itu merindukan doa-doa kita, saudaranya, anaknya, orang tuanya, siapapun kita yang mencintai mereka. Mereka merindukan bacaan itu. Kita membaca, yang kita baca justru adalah doa, ya, tapi bukan baca doa maksud saya, berdoa, ya. Jadi kita jangan terjebak kepada baca doa dalam pengertian baca saja bahasa Arabnya tapi kita nggak ngerti. Lebih baik kita berdoa. Saya sedikit membedakan antara baca doa dan berdoa. Banyak orang baca doa ketika misalnya lagi pergi haji, itu banyak orang baca doa, Allahumma inna hadzal harama haramuka wal amna amnuka faharrib luhumana wa basyaratana 'alan nar. Itu namanya orang sedang baca doa. Yang diminta dari kita adalah berdoa, bukan baca doa. Sehingga walaupun mungkin bukan doa itu dalam bahasa Arab, mungkin bukan redaksinya yang dari Rasulullah SAW, ya, maka kita buat sendiri redaksinya doa itu. Tapi doa itu untuk kepentingan kita mendoakan yang sudah wafat itu, ya, misalnya seperti ya Allah ampuni mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terimalah amal mereka ya Allah. Kita berharap betul agar Allah memberikan segala yang terbaik untuk mereka. Itu yang kita baca. Jadi bukan baca doa tapi berdoa, itu begitu. Termasuk bacaan surat-surat dalam Al-Qur'an itu tidak ada anjuran untuk kita baca di dekat kubur. Ya, kita dianjurkan baca surat Yasin setiap malam supaya kita ingat kepada yang dikubur, ingat kepada kematian, ingat kepada nasib kita nanti kalau kita juga nanti akan dikubur, ya. Ya. Dan jadi sifatnya seperti itu. Insya Allah doa kita akan sampai kepada mereka. Dan mereka merindukan doa-doa kita itu. Karena mereka adalah makhluk yang sudah tidak bisa tidak bisa balik lagi ke dunia, tapi belum sampai ke akhirat. Mereka di sebuah tempat khusus. Nah, tempat khusus ini yang masih merupakan tempat yang membuat mereka bisa berubah. Berubah dengan apa? Dengan doa-doa kita. Selama mereka wafat dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan beriman, maka mereka masih berkesempatan untuk berubah keadaannya dari tadinya misalnya mendapat azab kubur, berasur-asur, kuburnya azabnya hilang. Tidak ada sama sekali. Ya, itu bisa terjadi karena doa kita yang masih hidup, ya, mendoakan mereka yang di alam barzakh itu. Sehingga nanti pada waktu di alam akhirat, mereka sudah betul-betul dosanya terampuni banyak, sehingga yang sisa adalah tinggal pahala-pahala mereka. Itulah pentingnya orang yang hidup mengingat orang yang mati, ya, mendoakan dengan cara mendoakan mereka atau buat diri kita sendiri ingat kepada kematian bahwa kita akan mengalami hal yang seperti mereka tidak berdaya lagi. Pak Ustadz, karena ada ceramah juga saya dengar sunnah setiap habis sholat Jumat itu untuk ziarah ke kuburan, terus kemudian kalau sempat untuk orang tua itu di sana bacakan Yasin gitu. Maka saya juga tahu nih dasarnya apa gitu. Jadi itu yang saya dengar ceramah yang menyampaikannya. Baik, begini, saya sendiri juga barangkali ya, ini termasuk yang masalah fikih khilafiyah, ya. Terus terang dalam konteks sikap kita di kubur itu banyak sekali hal-hal yang merupakan fikih khilafiyah, seperti misalnya apakah bacaan Al-Fatihah kita, ngaji kita yang masih hidup itu bisa sampai kepada mereka. Nah, itu adalah masalah khilafiyah. Tapi yang tidak ada khilafiyahnya adalah doa kita sampai kepada mereka. Jadi saya menyampaikan apa yang tidak ada unsur khilafiyahnya, bahwa doa-doa kita akan sampai kepada mereka. Kalau soal bacaan tadi Al-Quran, ngaji seperti itu, saya hanya melihat kepada keterangan hadis, tidak ada keterangan hadis yang sahih yang mengatakan ada bacaan khusus yang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat yang dibaca untuk mereka yang sudah wafat. Nah, itu tidak ada. Nah, kalau ada para ustadz lain menyampaikan itu ada, saya yakin itu bukan dari hadis, tapi dari pendapat-pendapat ulama sebelumnya, atau kalaupun dari hadis adalah hadis-hadis yang wallahu a'lam kedudukannya
Yang jelas kalau di dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, itu hadis-hadis tentang bacaan Al-Quran pada saat ziarah kubur itu tidak ada. Tapi yang ada adalah kita baca Al-Quran, kita ngaji di rumah, lalu setelah ngaji itu kita angkat tangan berdoa. Doa itu untuk mereka. Nah, itu bisa. Jadi baca Al-Quran itu justru untuk menambah kekuatan doa yang akan kita panjatkan. Tapi kalau ada pendapat yang juga mengatakan itu, silakan saja. Itu kan tadi Pak Dokter mengatakan bahwa yang setiap nyawa atau arwah tadi itu kan sudah diciptakan sejak awal setelah Nabi Adam diciptakan gitu. Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah setiap nyawa tadi itu sudah ada takdirnya? Artinya takdir itu kan ada takdir baik, takdir buruk dan sebagainya, dan takdir itu mungkin masuk, oh nanti nyawa ini masuk ke saya atau masuk ke siapa begitu. Ini sudah ditentukan sejak awal. Dahulu sebelum manusia diciptakan, sebenarnya Allah telah lebih dahulu menciptakan, ya, dalam proses penciptaan itu pertama itu diciptakan oleh Allah adalah Arsy. Arsy itu yang diciptakan pertama. Yang kedua yang Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Al-Qalam ini maknanya sama dengan Al-Quran. Jadi Allah telah menciptakan Al-Qalam untuk mencatat semua yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Sejak mulai detik itu Allah menghadirkan, menciptakan Al-Qalam itu, ya, sampai nanti kejadian di hari kiamat, itu semuanya sudah tercatat dalam kitab yang namanya Al-Qalam itu, yang kalau sekarang bahasa kita disebut kitab Lauhul Mahfuz, di tempat yang sudah terpelihara di sisi Allah. Jadi memang dalam kehidupan ini Allah lebih dahulu menciptakan Al-Quran sebagai petunjuk buat kita daripada menciptakan kita manusia. Al-Quran itu sendiri adalah bacaan untuk manusia di dunia supaya mereka tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan mereka yang sudah Allah pastikan itu di akhirat. Meskipun secara individu ya, baru Allah mencatat apa yang terjadi pada diri kita masing-masing setelah ruh kita ditiupkan ketika umur kita 120 hari di perut atau di rahim ibu kita. Karena bunyi hadisnya begitu. Setelah 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua menjadi segumpal daging, 40 hari ketiga sudah berubah berbentuk, ya, bakal jadi calon manusia. Ketika itulah ditiupkan ruh. Jadi ditiupkan ruh pada 40 hari ketiga. Maknanya 120 hari usia bayi atau janin di rahim ibu, saat itulah dituliskan tentang nasibnya, tentang kehidupannya, tentang dirinya nanti, berapa umurnya, tentang akhir hidupnya nanti termasuk di akhirat, apakah dia termasuk orang yang gembira, orang yang bersyukur, atau orang yang celaka, itu semuanya sudah ditetapkan. Penetapannya secara individu itu terjadi pada waktu kita di alam rahim sebagai janin usia 120 hari. Begitu keterangan dalam hadis. Sedangkan kehidupan keseluruhan itu Allah tuliskan sejak Allah menciptakan Al-Qalam pertama. Karena setelah itu Al-Qalam baru Allah ciptakan langit dan bumi. Baru Allah ciptakan manusia. Ya, sebelum manusia pun Allah telah ciptakan dulu malaikat dan jin. Jadi malaikat dan jin itu lebih dulu Allah ciptakan, baru Allah ciptakan kita manusia. Ya. Kira-kira begitu. Itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah tulisan Ibnu Katsir itu dijelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan lebih detail masalah ini saya akan baca lagi, coba lebih lanjut, ya, karena kita sedang tidak dalam topik persoalan ini. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang sempat saya ingat saja dulu, sementara seperti itu. Tentang takdir, kan ada takdir bisa dirubah, takdir tahunan, ya itu pergantian tahun tuh ada tulis takdir baru, takdir ini kalau nggak salah ada itu Pak Ustadz. Kan bisa dirubah. Kalau Allah udah ciptaan dia ke neraka, ngapain kalau gitu kita capek-capek ke neraka? Untuk apa kita susah payah? Kan kita disuruh berikhtiar. Berarti ada takdir bisa berubah. Kalau nggak salah guru saya pernah bilang dengan doa, takdir itu dirubah dengan doa dan ikhtiar. Walaupun sudah tertulis dari tiap tahun, kalau nggak salah begitu. Jangan berpikir bahwa kalau sudah Allah tentukan semuanya, lalu kita mengatakan apa gunanya kita berbuat, apa gunanya kita beramal. Tidak begitu. Buktinya sekarang, perbuatan di depan mata saja, antara mau megang sesuatu dengan tidak pegang sesuatu, punya pilihan apa tidak? Punya. Ada kan? Nah, antara mau berbicara dan tidak mau berbicara, ada pilihan tidak? Ada. Tidak? Antara mau sholat dan tidak mau sholat, juga ada pilihan. Nanti waktu zuhur misalnya. Kita punya pilihan, mau sholat dan tidak mau sholat.
Nah, yang ada pilihan inilah yang kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang takdir yang sudah azali, yang sudah masa lalu, seperti kita lahir sebagai laki-laki, itu nggak ada pertanyaan. Karena kita tidak memilih untuk jadi laki-laki. Nggak akan ditanya, kenapa Anda nggak jadi perempuan? Kita lahir dari bapak ibu kita yang sekarang. Nggak akan ada pertanyaan itu. Karena bukan kita yang pilih. Ingin punya bapak yang seperti itu, ibu yang seperti itu. Kita jadi orang Indonesia, bukan kita yang pilih. Nggak akan ada pertanyaan, kenapa Anda jadi orang Indonesia? Kenapa nggak jadi orang Arab? Kayak Anda mesti jadi orang Arab, ini mirip-mirip Arab sebabnya ini. Kan gitu misalnya. Itu nggak ada pertanyaan itu. Nah, jadi nanti itu segala hal yang nantinya kita di dalamnya ada ikhtiar, itu yang ada penjawaban. Yang jelas, Nabi mengatakan, kullun muyassar lima khuliqalahu. Setiap kita dimudahkan kepada apa takdirnya seseorang itu nanti di akhirat. Jadi kalau kita merasakan sekarang sholat mudah, ngaji gampang, kayaknya berbuat baik dimudahkan, insya Allah itu adalah takdir baik kita di akhirat. Sebaliknya, kalau kita mencuri mudah, menipu orang mudah, menggarong mudah, tidak sholat gampang, semuanya gampang berbuat maksiat, hati-hati, itu mungkin takdir Allah kita yang buruk di akhirat. Jadi harus terasa justru yang buruk-buruk tadi terasa berat. Berat untuk berdusta, berat untuk mencuri, berat untuk jadi orang pelit, berat untuk tidak mau sholat. Nah itu kalau dirasakan berat, insya Allah takdir kita baik. Sebaliknya jangan sampai berat untuk sholat, berat untuk ngaji, berat untuk beramal. Hati-hati, jangan-jangan takdir kita malah buruk. Nah, ta'udzubillah min dzalik. Jadi setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu takdir dia di surga dan di neraka itu di mana. Tidak ada yang tahu. Kecuali sahabat Nabi yang diberitahu oleh Allah ya melalui Rasulullah, misalnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga, atau Bilal yang dijamin masuk surga karena sebab berwudu terus-menerus yang nggak putus. Hanya itu. Selain mereka, nggak ada yang tahu tentang dia di mana dirinya di hari kiamat nanti. Ya. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya mengkaji tafsir itu kan diselesaikan tafsirnya sampai selesai. Nanti kita akan pindah ke surat berikutnya, surat Al-Furqan. Nanti surat berikutnya, kalau tidak salah, surat Fatir. Nah, itu surat-surat berikutnya itu berhubungan satu sama lain dengan penjelasan tentang kehidupan ini semua. Ya, itu begitu nanti insya Allah.